Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk hari ini dari kelompok 1 akan melakukan presentasi terkait fosfomisin, yang dimana saya Nur Afifah Daeng sebagai moderator. Adapun anggotanya yaitu yang pertama ada Muhlisuddin, Andi Maktul Ridho, Adrian Nur Salim, Andi Sultan Muafiq, Nurul Hairya Warhan, Dia Apriani Safitri, Siti Nurhani Idris, Anisha Syahidah, Amalia, Sri Wahyuni Agus, Nur Afrinisi, Nurul Fajra Lasengka, Fufut R, dan Andi Ilmi Nurul Mafkirah. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk saudari Dia Apriliani untuk membacakan materi pertama yaitu definisi. Saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih sebelumnya moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi. Nah, fosfomisin ini adalah antibiotika yang diisolasi dari Streptomycin fridae atau Streptomyces lainnya. Nah, spektrum aktivitasnya luas dan bersifat bakterisidal, terutama digunakan untuk infeksi bakteri gram positif. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada bentuk sediaan yang akan dijelaskan oleh Nurul Fajriya Lasengka. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang definisi dari fosfomisin tersebut. Dia merupakan salah satu antimikroba yang diisolasi dari Streptomyces fridae atau Streptomyces sp. Nah, untuk bentuk sediaannya sendiri itu tidak dapat diberikan secara oral karena tidak stabil terhadap lambung, sehingga pemberian itu dilakukan secara intravena. Nah, fosfomisin ini juga mengandung natrium fosfomisin yang digunakan untuk membantu mencegah infeksi pada operasi pembedahan abdomen atau pada rongga perut, sehingga fosfomisin ini dia bekerja dengan cara untuk menghentikan pertumbuhan bakteri. Dengan dosis penggunaannya itu diberikan secara injeksi kepada orang dewasa 2-4 gram dan juga kepada anak-anak dengan dosis 100-200 mg. Selanjutnya mungkin dosisnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yang akan dibawakan Nur Afrinisi yaitu waktu paruh. Saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Yang selanjutnya yaitu waktu paru, di mana waktu paru itu diketahui sebagai waktu yang diperlukan sehingga setengah dari obat itu keluar dari tubuh. Untuk waktu paru dari fosfomisin ini adalah kurang lebih 2 jam setelah pemberian intravena. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu toksisitas yang akan dibawakan oleh saudari Anisha Syahidah. Saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Adapun toksisitas fosfomisin, yaitu adapun arti dari toksisitas sendiri yaitu tingkat merusaknya suatu zat jika dipaparkan terhadap organisme. Nah, terus toksisitas fosfomisin yaitu senyawa relatif rendah dan tidak menunjukkan reaksi alergi silang atau resistensi silang dengan antibiotika yang lain. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu dosis yang dimana akan dibawakan oleh saudari Amelia. Saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan membahas mengenai dosis dari fosfomisin. Adapun dosis yang diberikan yaitu dia diberikan secara intravena infus dengan 6-15 gram. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada mekanisme kerja dari fosfomisin yang akan dibawakan oleh saudari Nurul Hairya Warhan. Saya persilakan dengan hormat.
Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi di sini adapun fosfomisin dari mekanisme kerjanya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa fosfomisin ini merupakan bakteriasida atau obat yang digunakan untuk sebagai antibakteri. Nah, mekanisme atau fosfomisin ini bekerja sebagai antibakteri itu dia menghambat dia menghambat dinding sel pada bakteri. Nah, cara penghambatan dinding sel bakterinya itu dia mengikat secara irreversibel gugus SH enzim enol pirofil transferase. Nah, ketika enzim ini dihambat, maka akan menghalangi peptidoglikon ini peptidoglikan ini akan terbentuk. Nah, di mana peptidoglikan ini dia itu berfungsi sebagai pembentuk dinding sel bakteri. Nah, penghambatan dari dia menghambat aktivasi dari enzim pirofil transferase atau UDP uridin difosfat asetil glukosamin dengan fosfoenol pirufat membentuk asam uridin difosfoen asetil muramat. Nah, jadi ketika pembentukan dari pengikatan dari fosfomisin ini dia bekerja mengikat gugus SH ini sehingga tidak terbentuk peptidoglikan. Nah, bagaimana fosfomisin ini bisa mengikat atau bekerja dengan cara mengikat enzim gugus SH ini. Caranya itu dia masuk ke dalam bakteri melalui transporter glisorefosfat. Mungkin itu saja, moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Kita akan melangkah ke aktivitas yang akan dibawakan oleh Sri Wahyuni Agus. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya menjelaskan tentang aktivitas dari fosfomisin. Spektrum aktivitasnya luar dan bersifat bakterisidal, terutama digunakan untuk infeksi bakteri gram positif. Maksudnya, fosfomisin ini memiliki aktivitas antibakteri yang luas terhadap patogen gram positif dan gram negatif. Dengan aktivitas yang berguna melawan Faecalis, E. coli, dan berbagai gram negatif seperti Citrobacter dan Proteus. Mengingat aktivitas yang lebih besar dalam lingkungan pH rendah dan ekskresi dominan dalam bentuk aktif ke dalam urin. Fosfomisin ini telah digunakan untuk profilaksis dan pengobatan ISK yang disebabkan oleh urapatogen. Sebagai catatan, aktivitas terhadap Sapropithecus, Klebsiella, dan Enterobacter bervariasi dan harus dikonfirmasi dengan pengujian konsentrasi penghambat minimum. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu materi terakhir yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhlisudin, yaitu struktur aktivitas. Saya persilakan dengan Nah, jadi struktur aktivitas. Nah, untuk fosfomisin ini berbeda dengan antibiotika yang lain. Fosfomisin ini merupakan turunan epoksida asam fosfonat. Nah, bisa kita lihat di reaksi kimia di bawah ini. Fosfomisin berikatan dengan enzim SH berikatan secara irreversibel membentuk asam uridonifosfo N-asetil muramat. Nah, ini merupakan salah satu proses pada tahap pertama sintesis peptidoglikan. Nah, sintesis peptidoglikan ini merupakan suatu makromolekul raksasa berupa polimer yang berbentuk kantung tunggal yang tersusun oleh jaringan lintasannya. Nah, peptidoglikan ini merupakan polisakarida yang berikatan dengan protein. Adanya peptidoglikan memberikan bentuk yang kaku pada dinding sel bakteri. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi materi terkait fosfomisin yang telah dibawakan kelompok kami, yaitu kelompok 1. Saya sebagai moderator Nur Afifata Daeng mengundurkan diri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.